welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Aku Gianda dan kali ini aku mau share tips yang udah banyak banget kalian request di video-video Female Daily lainnya. Terutama di video tentang foundation, top 10 drugstore dan high-end foundation. Yaitu tips memilih foundation. Jadi kalau kalian selama ini punya masalah untuk memilih foundation yang tepat, then keep on watching. Nah, aku sendiri adalah orang yang jarang banget beli foundation di counter gitu. Jadi aku lebih sering tuh either beli online atau nitip sama temen gitu. Tapi alhamdulillahnya aku selalu dapet warna foundation yang cocok sama kulit aku. Kenapa? Nah, aku mau berbagi tipsnya. Yang pertama, sebelum kamu memilih foundation, kamu harus tahu banget jenis kulit, warna kulit, dan undertone kamu. Aku kebetulan udah tahu banget kalau kulit aku tuh tipenya normal. Terus jadi aku akan selalu cari foundation yang walaupun aku normal, aku lebih suka jenis foundation yang bikin aku kelihatan glowing. Jadi aku akan selalu cari foundation yang finishnya either satin, dewy, pokoknya yang kelihatannya tuh glowing gitu. Nah, kalau kamu punya masalah misalnya tipe kulit kamu oily gitu, kamu pasti akan mencari foundation yang finishnya lebih mattifying gitu. Atau yang pokoknya ada kata-kata matte atau oil free atau yang ada oil controlnya gitu. Jadi kamu pasti akan fokus mencari foundation yang tipenya seperti itu gitu. Sedangkan kalau kulit kamu kering, kamu pastinya mungkin akan sama seperti aku, akan mencari tipe-tipe foundation yang finishnya either satin atau dewy. Karena kalau foundation yang terlalu punya efek mattifying atau foundation yang terlalu matte di kulit kering, itu pastinya akan bikin dry patches kamu atau bagian kayak misalnya area-area kulit kamu yang kering itu akan lebih terlihat dan akan lebih menonjol gitu. That's why kenapa kalau misalnya aku make upin orang juga, aku pasti selalu pegang kulitnya dulu, aku selalu tanya kulit dia tipenya apa, karena itu untuk menentukan aku akan memilih foundation yang jenis apa gitu. Dan gimana kalau kamu tipikal yang combination, jadi area T-nya itu oily tapi area lain dalam mukanya kamu nggak mau juga yang terlalu matte. Aku tetap bisa pakai foundation yang finishnya satin biar keseluruhan mukanya tetap kelihatan ada sedikit glow-nya, tapi di area T-zone-nya aku main di primernya aja, primer yang benar-benar menahan minyak. Jadi walaupun kena foundation yang satin itu tetap terlihatnya nggak mengkilap. Next, setelah kamu tahu skin type kamu apa, kamu juga harus paham betul skin tone kamu apa sih. Jadi kalau skin tone kan range-nya dari fair, terus ada light, light medium, terus medium, medium dark, dark gitu kali ya kalau range skin tone orang Indonesia gitu. Gimana sih untuk tahu skin tone kamu? Caranya mungkin sering-sering berkaca dalam keadaan bare face kali ya. Jadi kamu bisa benar-benar lihat, oh aslinya kulit kamu tuh seperti apa sih? Kamu coba lihat kulit kamu di cahaya matahari biar terlihat lebih jelas warnanya. Terus kamu compare sama teman-teman kamu gitu, kayak misalnya, oh kalau teman aku yang ini kulitnya lebih gelap dari aku, berarti kulit aku tuh apa ya, kayak gitu. Atau sering-sering browsing sih, kayak melihat artikel-artikel tentang skin tone, terus kamu bandingin dengan warna kulit kamu sendiri gitu sih. Nah, kalau aku itu adalah warna kulitnya itu sebenarnya kuning langsat. Jadi aku tuh kalau lihat dari tangan itu tuh sangat kuning warnanya gitu. Jadi aku tuh kalau memilih foundation, aku lebih pilih yang warnanya itu medium light gitu. Karena aku kuning langsat mengarah ke sawo matang. Jadi aku selalu pilih yang medium light atau medium. Nah, teman-teman Female Daily yang suka nongol di video juga skin tone-nya bermacam-macam banget. Contohnya kayak Kavi tuh mungkin dia lebih ke fair gitu ya, kulitnya fair to light gitu. Ochel juga light. Dara tuh bisa ke light tapi bisa ke medium light misalnya.
Kalau Alda tuh lebih ke medium to medium dark gitu. Kalau misalnya Dori itu lebih ke medium dark. Nah, kamu punya gambaran tuh kira-kira kulit kamu tuh lebih mirip sama siapa sih di antara kita. Nah, kalau kamu udah tahu skin tone kamu, udah sadar gitu, misalnya skin tone kamu itu sawo matang gitu misalnya, dan kamu jangan denial juga, jangan merasa enggak gue gak sawo matang kok, gue lebih putih kok atau apa gitu. Nah, itu yang suka bikin foundation jadi kelihatannya jauh lebih terang, jadinya jatuhnya abu-abu karena kitanya suka denial sendiri sama skin tone kita gitu. Padahal yang paling baik adalah kalau kamu udah tahu skin tone kamu, then you need to embrace it gitu. Jadi kamu benar-benar memilih warna foundation yang sesuai dan paling sesuai dengan warna kulit kamu gitu. Jadi kayak misalnya kamu light gitu tapi kamu pengen sedikit tan, ya kamu tinggal tambahin di bronzer misalnya. Tapi untuk warna foundationnya kamu tetap sesuai dengan warna kulit kamu misalnya. Atau kamu pengen kelihatan lebih cerah nih, kamu bisa tetap pakai foundation dengan warna kulit kamu, tapi kamu misalnya tambahin highlighter atau brightening powder misalnya, atau brightening primer yang bikin kulit kamu kelihatan lebih cerah gitu. Jadi saranku, kalau kamu udah tahu skin tone-nya apa, jangan denial, embrace your skin tone, karena kalau kamu pakai foundation yang sesuai banget sama skin tone kamu, pasti hasilnya lebih enak dilihat dan lebih cantik. Selanjutnya, kalau kamu udah tahu banget skin tone kamu masih punya PR lagi, yaitu cari tahu skin undertone kamu. Nah, jadi undertone itu secara umum itu ada 3. Ada cool undertone, ada neutral undertone, sama ada warm undertone. Nah, gimana sih cara tahu kamu tuh cool, neutral, atau warm? Cara gampangnya adalah kamu lihat di tangan kamu yang sini nih, yang bisa kelihatan urat-urat nadinya. Walaupun kamu kulitnya nggak putih, tapi pasti bisa kelihatan kok warna urat nadinya. Kalau kamu ngelihat urat nadinya itu banyak yang warnanya kebiruan, agak biru, atau agak pink, atau ungu, berarti undertone kamu itu kemungkinan besar adalah cool undertone. Sedangkan kalau kamu lihat, ini tuh kebanyakannya warnanya hijau atau olive yang agak kekuning-kuningan gitu, berarti undertone kamu itu kemungkinan besar warm undertone. Sedangkan kalau mix banget nih, semuanya ada gitu, kayak aku mix antara biru, ada hijaunya juga, kemungkinan besar kamu itu neutral undertone. Nah, kalau aku sendiri itu kebetulan perpaduan antara cool dan warm, jadi aku neutral undertone, which is sebenarnya keuntungan karena lebih fleksibel dalam memilih warna foundation. Cuman aku karena kuning langsat kulitnya, jadi aku tetap lebih suka yang yellow base. Nah, cara lain untuk cari tahu undertone kamu, kalau kamu ngerasa di sini kayak kurang jelas deh, kayaknya ada semua warnanya nggak terlihat jelas, kamu juga bisa coba tes pakai perhiasan. Jadi kalau di rumah ada perhiasan mama atau perhiasan kamu yang gold atau silver, kamu coba pakai, terus kamu coba bandingin, kira-kira yang lebih flattering di muka kamu tuh yang mana. Kalau misalnya perhiasan yang warnanya silver kamu ngerasanya lebih flattering di muka kamu, kemungkinan kamu itu adalah cool undertone. Sedangkan kalau perhiasan-perhiasan yang warnanya gold atau warm itu lebih flattering di muka kamu, berarti kemungkinan kamu itu warm undertone. Nah, sebenarnya kamu juga bisa lihat sih dari eye makeup kamu. Jadi kalau misalnya kamu lagi pakai eyeshadow yang warnanya silver, abu-abu gitu, yang cool tone, terus kamu ngerasa cocok banget di muka kamu, kemungkinan kamu cool undertone. Sebaliknya, kalau kamu ngerasa lebih cocok pakai eyeshadow yang warnanya coklat warm gitu, kalau ungu pun itu ungu yang burgundy, yang agak-agak yang ada touch of goldnya, itu kamu ngerasa lebih bagus di muka kamu, nah kemungkinan besar juga kamu warm undertone. Tanda-tanda lainnya adalah kalau kamu panas-panasan di luar, efeknya ke kulit kamu tuh gimana sih? Kalau kamu kulitnya jadi kayak bersemu-semu, kemerahan, kepingan gitu, kemungkinan kamu itu cool undertone. Tapi kalau kamu tipikal yang kena matahari terus jadinya menggelap atau mencoklat, menten gitu, berarti kamu warm undertone.
Jadi kurang lebih itu ya cara mengidentifikasi undertone kamu. Kenapa sih penting banget tahu undertone kamu saat memilih foundation? Karena kalau kamu misalnya ternyata warm undertone tapi kamu memilih foundation yang misalnya pink base gitu, yang kayak rose, kalau biasanya di namanya tuh ada kata-kata rose gitu. Aku udah pernah nyoba ke orang dan hasilnya abu-abu. Jadi kemungkinan itu ya, kalau kamu ngerasa gila aku udah milih foundation yang sesuai banget nih sama kulit aku. Misalnya aku putih, aku udah milih warna putih, tapi kok aku tetap kayak abu-abu ya. Nah kemungkinan itu foundation yang kamu pakai, undertone-nya adalah undertone yang bukan sesuai dengan undertone kamu. Sebaliknya kalau kamu pakai foundation terus kamu ngerasa kok kayak terlalu kuning atau terlalu orange gitu. Nah itu juga kemungkinan kamu salah memilih warna undertone foundation. Jadi penting banget untuk tahu selain skin tone kamu juga skin undertone kamu. Nah, kalau kamu udah tahu skin tone kamu, skin undertone kamu, itu akan jauh lebih gampang lagi nyari foundationnya. Karena kamu tinggal lihat dari label nama si foundation itu. Karena biasanya labelnya sudah disesuaikan. Misalnya kalau kulit kamu kayak aku gitu medium light, kamu akan cari yang depannya ada medium light atau medium. Nah, biasanya diikuti dengan warna undertone-nya. Jadi kalau kamu cool undertone, biasanya tuh di foundationnya ada kata-kata misalnya rose gitu, misalnya medium rose atau light rose atau misalnya apa rose gitu. Pokoknya ada kata-kata rose-nya, terus ada sable misalnya apa sable gitu. Terus ada porcelain gitu kata-katanya. Nah, itu kemungkinan besar itu adalah cool undertone foundation. Jadi kalau kulit kamu warm, hindari foundation dengan label seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kamu warm undertones, biasanya warna foundation yang undertone-nya warm itu penamaannya tuh biasanya kayak beige, terus abis itu golden, tan, caramel, chestnut gitu. Jadi kalau kamu kulitnya warm, kamu bisa tuh cari foundation yang namanya tadi ada kata-kata yang tadi tuh. Sedangkan kalau kamu cool undertone, kamu bisa hindari foundation yang ada kata-kata beige, ada caramel, ada tan itu, karena nanti di kamu jatuhnya either terlalu kuning atau terlalu orange atau ya pokoknya nggak sesuai lah sama kulit kamu. Nah kalau untuk yang kulitnya neutral, biasanya dalam foundationnya itu ada kata-kata ivory, terus praline, terus buff, terus nude. Biasanya suka nemu tuh kan nama foundation yang kayak gitu. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti itu adalah yang dikhususkan untuk undertone yang neutral gitu. Nah, kalau aku sendiri walaupun aku neutral, tapi aku tuh lebih sering memilih foundation tuh yang ada kata-kata beige-nya gitu. Jadi contohnya kalau Too Faced aku pakai natural beige gitu. Kalau Shu Uemura aku pakai medium light beige gitu. Jadi dengan aku udah tahu skin tone aku, undertone aku jadi jarang banget salah memilih warna foundation gitu. Jadi walaupun aku nitip teman atau aku beli secara online, itu rata-rata pasti cocok sama skin tone aku. Tapi jangan lupa juga untuk banyakin googling swatch foundation. Jadi banyak banget kok infonya di internet. Misalnya kamu mau beli foundation Maybelline Fit Me gitu, kamu tinggal googling Maybelline Fit Me Foundation Swatches. Nah di situ kamu bisa lihat swatchnya kira-kira warna yang mana sih yang paling cocok sama skin tone kamu, dengan berbekal yang tadi itu. Label namanya juga bisa jadi pertimbangan kamu. Nah selain itu, kalau kamu masih kurang yakin juga karena misalnya foundationnya mahal yang kamu mau beli, Giorgio Armani misalnya, kalau salah beli kan asem juga ya, udah mahal-mahal tapi salah beli shade. Aku punya website favorit untuk melihat shade foundation yang cocok kira-kira sama aku, yaitu foundation.com. Nah, biasanya aku buka foundation.com, terus di situ aku disuruh masukin kira-kira foundation yang aku udah punya, yang cocok banget warnanya sama aku, beserta shade-nya aku masukin. Nah nanti keluar deh pilihan shade-shade foundation yang kira-kira cocok dengan warna foundation itu di merek lain atau di produk lain gitu. Dan itu menurut aku sangat membantu kalau kalian pengen beli foundation yang online atau mau nitip teman. Cuma
Cuman kalau kamu mau beli foundation di counter, sebenarnya jadi lebih gampang lagi sih. Kamu nggak usah pusing-pusing mikirin, karena kan bisa langsung dicoba. Cuman selama ini aku suka lihat orang tuh mencoba foundationnya itu salah gitu. Kenapa salah? Karena yang benar adalah mencoba foundation itu bukan di tangan, bukan di pipi, bukan di jidat, bukan di dagu, tapi di rahang. Jadi contohnya kalau misalnya kamu beli nih, nyobain di counter, kamu pilih beberapa yang warnanya kira-kira paling cocok sama skin tone kamu, terus kamu coba tes, kamu ambil sedikit foundationnya, sedikit aja, terus kamu caranya adalah kamu tarik di rahang kamu kayak gini. Nah, kamu coba beberapa warna, misalnya yang kamu lihat warnanya itu paling hilang, paling menyatu sama kulit kamu, berarti warna foundation yang paling cocok sama kamu. Jadi gitu ya, kamu cobain di sini. Terus kalau misalnya udah nyoba nih, udah tahu warna mana sih yang paling kira-kira samar dengan warna kulit kamu, habis itu kamu coba satu muka, nggak apa-apa kalau dijutekin sama mbak-mbak counternya juga bodo amat, karena kalau kamu mau beli sesuatu ya kamu harus memastikan kalau itu benar-benar sesuai dengan yang kamu mau kan. Kamu coba di satu muka kamu, habis itu kamu jangan langsung beli, kamu jalan-jalan dulu misalnya sejam, atau kamu kalau bisa membelinya di siang hari, jadi biar kamu bisa ngelihat ke cahaya matahari, kamu lihat benar-benar itu cocok nggak sih, karena kadang-kadang kalau di dalam ruangan dan dengan kena cahaya matahari itu bisa beda hasilnya gitu. Jadi kamu lihat, oh udah nih, udah cocok, terus selama sejam kamu coba juga nggak ada perubahan warna, nggak menggelap gitu. Nah, baru deh kamu bisa yakin dan beli foundation itu. Nah, itu aja sih sebenarnya share aku soal memilih foundation. Jadi nggak terlalu susah kan sebenarnya untuk menemukan foundation yang sesuai banget sama skin tone kamu. Jadi semoga nanti kalian udah nggak abu-abu lagi mukanya karena salah memilih warna foundation. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau masih ada yang mau ditanyain atau kamu ada yang kurang setuju dengan yang aku sampaikan, silakan aja komen di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng ya. Kalau kamu masih ragu juga, kamu bisa main-main ke femaledaily.com. Di situ ada banyak banget artikel yang ngebahas cara memilih foundation yang benar. So, thank you for watching and see you next time. Bye.